We're going to go and F Croatia. That's as simple as it gets. Timnya kalah, tapi John Hartman malah bermulut besar. Kata F yang keluar dari mulutnya itu adalah umpatan dalam bahasa Inggris. Karena perkataan itu, pemain, pelatih, dan banyak warga Kroasia marah. Mereka menilai pelatih yang dikabarkan akan melatih timnas Indonesia ini tak menghargai lawan. Ironis, usai dia bilang begitu, timnya di Piala Dunia 2022 justru kena akibatnya. Bagaimana mungkin perkataan John Hartman itu menghancurkan reputasinya dan malah membawa petaka buat timnya sendiri. Di video ini kita akan mundur ke belakang, ke waktu sebelum John Hartman melontarkan kalimat penuh hina itu terhadap Kroasia. Kalimat yang pada gilirannya menikam timnya sendiri. Cerita dimulai saat timnas Kanada melenggang ke Piala Dunia 2022. Ini adalah kali pertama negara berbendera daun maple itu lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Kanada memuncaki klasemen di ronde ketiga kualifikasi zona CONCACAF dengan raihan 28 poin. John Hartman, pelatih kelahiran Britania Raya, adalah dalang di balik kelolosan ini. Hartman menukangi Kanada pada 2018 dan membentuknya sebagai salah satu kekuatan Amerika Utara. Pria yang dikenal karismatik dan komunikator serta motivator pilih tanding ini membawa seluruh kemampuannya untuk menyuntikkan kepercayaan diri ke pemain Kanada. Stephen Eustachio, Ike Ugbo, Alphonso Davies, dan para pemain Kanada lainnya lalu menaruh percaya pada pria beraksen Inggris itu. Hartman pun membangun hubungan dengan pemain berbasis kepercayaan tadi, bahkan sejak sebelum melatih tim putra. Ya, Hartman dulunya bukan pelatih tim laki-laki. Pelatih kelahiran Konset ini punya jejak kepelatihan tak biasa. Hartman mengawali karir dengan menukangi tim wanita. Pada 2006, Hartman ditunjuk sebagai pelatih tim wanita Selandia Baru. 5 tahun di sana, ia pindah ke Kanada, juga untuk melatih tim wanita. Ia memimpin tim itu di Piala Dunia Wanita 2015 silam. Itu berarti Hartman adalah pelatih pertama dan mungkin satu-satunya yang bisa membawa tim putra dan putri bermain di Piala Dunia. Rekor ini langka dan fantastis, meski di sisi lain debatable. Kenapa? Sebab Piala Dunia Wanita 2015 berlangsung di Kanada. Oke, kita balik lagi ke lolosnya Kanada ke Piala Dunia 2022. Starting 11 Story pernah membahas kenapa dan bagaimana Kanada bisa lolos ke Piala Dunia 2022. Tapi ada hal yang tidak dibahas dalam video itu, yaitu apa yang terjadi pada Kanada di Piala Dunia 2022. Memangnya apa yang terjadi? Lantas, bagaimana kontroversi pernyataan Hartman itu muncul? Kontroversi itu mencuat usai laga menghadapi Belgia. Barangkali antum lupa, Kanada bergabung di grup F bersama Kroasia, Belgia, dan Maroko. Kalau kita melihat hasilnya setelah Piala Dunia, mungkin kita akan berpikir bahwa Kanada lah yang menjadi tim terlemah di grup ini. Namun, grup ini sebenarnya definisi grup neraka yang tersembunyi. Kanada, Maroko, Belgia, dan Kroasia punya kekuatan yang hampir merata. Setiap pertandingan menghasilkan tensi gila. Coba deh flashback ke laga perdana Kanada di Ahmad bin Ali Stadium. Menghadapi Belgia yang statusnya tim elit dunia, anak asuh John Hartman bermain tanpa rasa takut. Justru lini bertahan Belgia yang dibuat ngos-ngosan. Salah satunya terjadi di menit-menit awal. Kanada punya peluang emas 24 karat untuk memberi kejutan besar dan unggul lebih dulu melalui penalti Alphonso Davies. Tapi sayangnya, momentum penentu tersebut gagal berbuah gol. Sisanya mentalitas tim besar yang berbicara. Hanya lewat satu umpan, ya, satu true pass dari Toby Alderweireld yang lalu disambut Michy Batshuayi. Belgia berhasil unggul. Setelah kebobolan, Kanada terus menggempur, tapi gagal merobek jala Courtois. Kanada kalah, tapi drama baru dimulai setelah laga itu.
Di sesi post-match interview, ketimbang rendah hati, John Hartman pede kebangetan. Dia bilang timnya tidak kebetulan ada di sana. Kanada memang punya level yang layak di panggung sebesar Piala Dunia. Sebenarnya kalau cuma bicara kualitas tim, apalagi itu timnya sendiri, sah-sah saja. Tapi masalahnya Hartman mengeluarkan statement yang cukup memancing emosi begini. We're gonna go and Croatia. That's as simple as it gets. Mungkin kamu tidak dengar tadi. Intinya kalau diterjemahkan, Hartman bilang bahwa timnya akan pergi ke F Kroasia. Entah apa maksud dari F pada imbuhan yang ditambahkan Hartman di depan kata Kroasia, namun setelah ditelusuri, kata F merupakan bentuk umpatan dalam bahasa Inggris yang kurang lebih artinya seperti persetan atau Laporan itu nyatanya memancing reaksi negatif dari banyak orang, terutama warga Kroasia. Hartman lalu menjadi sasaran kritik media Kroasia. Jelang laga kedua, surat kabar Kroasia 24/7 atau 24 jam dalam bahasa Indonesia menampilkan foto John Hartman yang telanjang bulat dan hanya ditutupi bendera Kanada berbentuk daun maple di mulut dan kemaluannya. Judul berita di halaman itu tertulis dalam bahasa Slavik yang kurang lebih berbunyi, "Kau punya mulut tapi apakah kau punya nyali?" Foto di surat kabar itu menggegerkan publik. Apa yang ditampilkan surat kabar itu seolah mewakili kemarahan warga Kroasia. Tapi apa reaksi Hartman setelah tahu foto telanjangnya tersebar di surat kabar Kroasia? Hartman menanggapinya dengan bercanda. Ia heran fotonya di surat kabar itu terlihat agak kurus. Tidak hanya menanggapi respon pers Kroasia atas komentarnya, Hartman menjelma pejabat yang akhirnya klarifikasi bahwa komentarnya tidak bermaksud menghina Kroasia. Yeah, it's not massively respectful to Croatian people. Bagi Hartman mungkin perkataannya cuma kalimat spontan, tapi Dalic dan anak asuhnya tidak menyerang balik, justru mereka memutuskan untuk membalas pernyataan itu di atas lapangan. Dan ya, di hari kedua, tim bertemu di Halifa International Stadium. Vatreni tanpa ampun mencabik-cabik Kanada. Leroux memang unggul lebih dulu di 2 menit kedua lewat Alphonso Davies. Tapi tidak menurut pelatih, pemain hingga staf timnas Kroasia. Zlatko Dalic sampai berulang kali mengecam kurangnya rasa hormat dari lawannya itu jelang pertandingan. Tapi Dalic dan anak asuhnya tidak menyerang balik, justru mereka memutuskan untuk membalas pernyataan itu di atas lapangan. Dan ya, di hari kedua, tim bertemu di Halifa International Stadium. Vatreni tanpa ampun mencabik-cabik Kanada. Leroux memang unggul lebih dulu di 2 menit kedua lewat Alphonso Davies. Tetapi darah yang mendidih, gairah untuk membalas penghinaan oleh Hartman terlalu besar untuk ditaklukkan. Usai gol Davies, malah Kroasia yang menguasai pertandingan. Zlatko Dalic menginstruksikan supaya bermain lebih agresif. Pertahanan Kanada pun dihantam serangan 7 hari 7 malam dari Kroasia. Segala lini dikuasai Kroasia. Lewat trio Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, dan Luka Modric, Kroasia menguasai lini tengah, membentuk formasi segitiga yang rapat. Anak asuh Zlatko Dalic juga membangun serangan dengan memanfaatkan sektor sayap. Ada 2 hal setidaknya yang bikin Kanada sulit membendung Kroasia, kecepatan dan kecerdasan. Kecepatan di sini bukan kecepatan lari tapi kecepatan mengumpan. Para pemain Kroasia punya decision making yang baik dan inilah yang bikin aliran bola menjadi cepat seperti di gol pertama dan kedua. Bahkan gol kedua tercipta dalam situasi sempit. Permainan dengan intensitas yang sama dilanjutkan. Kanada kian sempoyongan. Hartman tak tahu lagi bagaimana caranya menghentikan aliran bola Kroasia. Pada menit 70, Kramaric mencetak gol keduanya. Skor 3-1 cukup untuk meraih 3 poin. Tapi jiwa pemain Kroasia kadung terbakar oleh omongan Hartman. Kamu pikir Kroasia akan main aman setelah unggul? Nope. Gempuran Vatreni justru makin gak ada obat. Hingga Lovro Majer datang memberi hadiah terakhir lewat gol penutup yang bikin skor telak 4-1 terpampang.
Papan skor itu seolah menjadi jawaban komentar seenak jidat John Hartman sebelum pertandingan. Kroasia tidak butuh banyak bicara di media. Mereka cukup membuktikan dan membalasnya di lapangan. Misi balas dendam atas provokasi John Hartman tuntas. Tapi buat Zlatko Dalic dan pasukannya ternyata masih belum. Masih ada satu pukulan lagi yang mesti mereka kasih untuk ngasih tahu Hartman bahwa harga diri rakyat Kroasia tak boleh diinjak-injak. Usai pertandingan, Zlatko Dalic tak bertemu Hartman, oleh karena itu ia juga tidak berjabat tangan dengan sang pelatih. Dia tidak berada di sana, kata Dalic. Tidak hanya memberi kesan menyindir sikap pengecut Hartman, Dalic juga menyinggung sopan santun sang pelatih tanpa merendahkannya. Dia pelatih yang baik, dia profesional berkualitas tinggi, tetapi akan butuh waktu baginya untuk mempelajari banyak hal. Lain hal dengan Andre Kramaric, pemain yang mencetak 2 gol ke gawang Kanada ini malah ngasih komentar lebih pedih lagi buat John Hartman. Kramaric mengucapkan terima kasih di kalimat pertamanya, tapi ucapan terima kasih itu justru bernada sindiran karena bunyinya begini. Saya ingin berterima kasih pada manajer Kanada atas motivasinya. Masih belum selesai, komentar Kramaric berikutnya justru makin menghujam ulu hati pelatih Kanada itu. Kenapa? Karena Kramaric bilang gini, pada akhirnya Kroasia menunjukkan siapa yang menghancurkan siapa. Komentar Hartman sebelum laga tersebut memang sepele, tapi siapa sangka dari yang dianggap sepele bisa merusak tim. Naasnya lagi, Kanada justru tersingkir dari fase grup. Kekalahan atas Maroko di laga pamungkas membuat Kanada mengakhiri Piala Dunia di posisi paling buncit di grup F, tak meraih 1 pun poin. Sedihnya, mulut kotor Hartman tidak cuma menghancurkan tim, tapi merusak reputasinya yang ternyata sudah ternoda dari sebelum Piala Dunia 2022. Emang dulunya dia ngapain? John Hartman pernah terlibat kasus spionase terhadap lawan. Ia diduga melanggengkan praktek ilegal berupa memata-matai lawan menggunakan pesawat tanpa awak alias drone. Bagaimana kronologinya? Kasus itu terkuak saat gelaran Olimpiade 2024 di Paris. Staf dari Asosiasi Sepak Bola Kanada atau CSA memata-matai sesi latihan tim nasional sepak bola wanita Selandia Baru menggunakan pesawat tanpa awak. Mengutip The Guardian, pihak Selandia Baru kemudian melaporkan tindakan tersebut. Setelah laporan itu, mengutip ESPN, manajer tim wanita Bev Bridgman diskor dari Olimpiade Paris. Dalam laporan itu, Joseph Lombardi, seorang analis yang ternyata tidak bersertifikat, dikeluarkan dari tim Olimpiade Kanada dan dipulangkan saat itu juga. Lalu apa kaitannya dengan John Hartman? Sebuah investigasi dari The Sport New York mengungkap ternyata praktek melanggar hukum itu lazim dilakukan oleh CSA. Akarnya dimulai sejak 2016 dan itu terjadi di Piala CONCACAF Wanita U17 di Grenada. Hartman dinilai sebagai sosok pertama yang memulai praktek melanggar hukum tersebut. Hal itu lantaran Hartman pernah melatih tim wanita Kanada di Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio 2016, dan Piala Dunia Wanita 2015. Tapi Hartman sendiri membantah keterlibatannya. Hartman juga menampik tuduhan bahwa dirinya yang memulai tindakan spionase. Kendati begitu, mengutip Reuters, Hartman enggan merinci kegiatan dan pengalamannya selama melatih tim nasional Kanada sejak 2011. Namun sebuah berita menggemparkan pun muncul 2 tahun setelah Hartman mengundurkan diri dari timnas Kanada. Federasi Sepak Bola Kanada merilis pernyataan bahwa Hartman memang terlibat dalam kasus mata-mata. Jadi urutannya tuh begini, pada 2023 Hartman mundur dari timnas Kanada saat kasus mata-mata mencuat tahun 2024 investigasi dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Kanada. Lalu menurut laporan BBC pada Maret 2025, CSA menyatakan bahwa Hartman telah melanggar kode disiplin Federasi Sepak Bola Kanada atas tindakannya dan akhirnya disanksi berupa surat teguran. Kanada Soccer tidak merinci mengenai temuan investigasi. Lagi pula teguran setelah tak lagi melatih tim yang bersangkutan juga buat apa?
Bayangkan, masa sebuah institusi memberi sanksi ke orang yang sudah tidak bekerja untuk mereka? Jangan-jangan teguran itu buah peringatan buat federasi yang mau mempekerjakan John Hartman.